Kita masuk pada pembahasan. Kerangka karangan adalah rencana teratur tentang pembagian dan penyusunan gagasan. Fungsi utamanya adalah mengatur hubungan di antara gagasan-gagasan yang ada. Melalui kerangka karangan, pengarang dapat melihat kekuatan dan kelemahan dalam karangannya. Dengan cara ini, pengarang dapat mengadakan penyesuaian sebelum menulis. Nah, dalam sebuah kerangka karangan ada rencana kerja bagaimana penyusunan karangan, membantu penulis menggarap karangan menjadi logis dan teratur, serta memungkinkan penulis membedakan ide-ide utama dari ide-ide tambahan. Kerangka karangan dapat mengalami perubahan terus-menerus untuk mencapai bentuk sempurna. Dapat berbentuk catatan sederhana, tetapi dapat juga mendetail. Dalam proses penyusunan sebuah karangan, ada beberapa tahap yang perlu dilakukan, yaitu memilih topik, mengumpulkan informasi, menyusun karangan, dan menulis ide karangan itu sendiri. Pengaturan gagasan itulah yang dapat diumpamakan sebagai kerangka. Jadi di dalam kerangka karangan terdapat strategi penempatan ide dan gagasan. Adapun jenis karangan itu sendiri. Yang pertama, fiksi. Fiksi merupakan karangan atau tulisan yang bersifat fiktif karena tidak sesuai dengan fakta. Selain dibedakan dari bentuk, fiksi juga terbagi berdasarkan jenis genre, di antaranya sebagai berikut: novel, cerpen, komik, fantasi, humor, romansa, dan fiksi ilmiah. Dan yang kedua ada non-fiksi. Non-fiksi itu sendiri terdiri dari riwayat hidup atau biografi, esai, karya tulis ilmiah, dan catatan dokumenter. Selanjutnya ada tipe karangan. Berdasarkan cara penyajian pokok bahasannya, tipe karangan terbagi menjadi 5. Yang pertama, karangan deskripsi atau pelukisan. Karangan deskripsi merupakan karangan yang lebih menonjol aspek pelukisan sebuah benda sebagaimana adanya. Yang kedua, ada karangan narasi. Karangan narasi adalah suatu bentuk tulisan yang berusaha menciptakan, mengisahkan, merangkaikan tindak tanduk perbuatan manusia dalam sebuah peristiwa secara kronologis atau yang berlangsung dalam suatu kesatuan waktu. Yang ketiga, ada karangan eksposisi. Karangan eksposisi merupakan wahana yang bertujuan untuk memberitahu, mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu. Dan yang keempat, ada karangan argumentasi. Tujuan utama karangan argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca agar menerima atau mengambil satu doktrin, sikap, dan tingkah laku tertentu. Syarat utama menulis karangan ini adalah penulisnya harus terampil dalam bernalar dan menyusun ide yang logis. Dan yang terakhir ada karangan persuasi. Karangan persuasi adalah karangan yang bertujuan membuat pembaca percaya, yakin, dan terbujuk akan hal-hal yang dikomunikasikan yang mungkin berupa fakta, suatu pendirian umum, pendapat, gagasan, ataupun perasaan seseorang. Dalam karangan persuasi harus diperhatikan penggunaan diksi yang berpengaruh kuat terhadap emosi atau perasaan orang lain. Manfaat kerangka karangan. Yang pertama, untuk memudahkan penulisan sebuah karya tulis. Yang kedua, untuk mencegah penulis keluar dari ide awal yang akan dibahas. Yang ketiga, untuk mencegah penulis membahas suatu ide atau topik pembahasan yang dibahas sebelumnya. Yang keempat, untuk memudahkan penulis mencari informasi pendukung suatu karangan. Yang kelima, untuk membantu penulis mengembangkan ide-ide yang akan ditulis. Fungsi kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan pengendalian variabel. Yang kedua, memperlihatkan pokok bahasan atau sub-sub bahasan kerangka karangan dan memberi kemungkinan perluasan bahasan. Yang ketiga, mencegah pembahasan keluar dari sasaran yang sudah dirumuskan. Yang keempat, memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh. Yang kelima, mencegah ketidaklengkapan bahasan. Yang keenam, mencegah pengulangan pembahasan ide.
Selanjutnya kita masuk kepada tipe susunan kerangka karangan. Ada dua tipe susunan kerangka karangan. Yang pertama ada pola alamiah. Suatu urutan unit kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam yang didasarkan atas dimensi dalam kehidupan manusia. Susunan alamiah dapat dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada urutan berdasarkan waktu, menyusun kerangka berdasarkan pada runtutan peristiwa atau tahapan-tahapan kejadian, peristiwa yang satu mendahului peristiwa yang lain. Dan yang kedua ada urutan berdasarkan ruang. Urutan ini biasanya digunakan untuk tulisan yang bersifat deskriptif. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan topik yang sudah ada. Kita masuk pada poin kedua, yaitu pola logis. Pola logis pada dasarnya mencari hubungan kesamaan satu sama lain dengan ciri-ciri tertentu. Kerangka karangan berdasarkan pola logis dibedakan atas yang pertama ada urutan klimaks, yakni menyusun pokok masalah dari yang kurang penting menuju yang paling penting. Tipe logis terdiri dari klimaks dan antiklimaks, urutan sebab akibat, urutan pemecahan masalah, urutan umum khusus, urutan familiaritas, dan urutan ekspektabilitas. Urutan antiklimaks yaitu menyusun pokok masalah dari hal yang penting menuju yang kurang penting. Urutan kasual yaitu mencakup dua pola, yaitu sebab akibat dan akibat sebab. Urutan pemecahan masalah dimulai dari suatu masalah tertentu dilanjutkan simpulan umum dan pemecahan masalah. Urutan umum khusus, pola ini disebut pola dedukasi, yaitu pemaparan permasalahan umum diikuti rinci-rincian khusus. Sedangkan khusus ke umum disebut pola induksi, yaitu penulis memulai uraian dari hal-hal yang khusus menuju simpulan yang umum. Ada urutan familiaritas dimulai dari mengemukakan suatu yang sudah dikenal menuju hal-hal yang kurang dikenal. Ada urutan ekspektabilitas, suatu pendapat bahwa tentu dapat diterima oleh pembaca. Dalam urutan ini, penulis memulai tulisannya dari hal-hal yang diyakini dapat diterima oleh pembaca, baru diikuti hal-hal yang mungkin akan ditolak oleh pembaca. Bisa kita simpulkan bahwa setiap kita membuat suatu topik, kita memerlukan kerangka karangan. Agar kita dapat membuat kerangka karangan secara teratur, logis, dan sistematis, setiap membuat kerangka karangan harus melalui tahap atau langkah-langkah agar rencana pembuatannya bisa teratur dan mudah, sehingga memudahkan penulis untuk membuat kerangka karangan tersebut. Kerangka karangan secara garis besar suatu rencana yang memuat garis-garis besar dan suatu karangan yang akan dikerjakan. Agar dalam pembuatan tidak terjadi penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih, sehingga perlu mengevaluasi setiap topik yang akan kita kerjakan. Sekian dari kelompok kami.